lagi dengan MC English. Mari kita bahas sekarang kalimat yang mengandung aktivitas. Pada dua video sebelumnya yang berkaitan dengan pola kalimat sudah kita bahas, khususnya kalimat dengan subjek yang tidak melakukan apapun. Bagaimana dengan kalimat he is an engineer, he is a pilot, my mother is happy, they are in the kitchen, the policeman is in the street, the people are happy, the girls are in the classroom. Itu semua subjeknya tidak melakukan apapun. Disebutnya adalah kalimat nominal. Jadi antara subjek dengan noun seperti he is a doctor, maka is-nya itu hanya sebagai relating verb. Kalaupun dikatakan sebagai kata kerja, maka kata kerja di situ yang berupa to be itu sebenarnya hanya sebagai penghubung. Bisa disebut relating verb. Bisa disebut relating verb. Maka tidak ada aktivitas di sana. Termasuk penggunaan there to be diikuti benda itu juga tidak ada aktivitas di sana. There are some students in the class. There are some new storybooks in the library. Ada beberapa buku cerita baru di perpus. Itu juga tidak menunjukkan aktivitas apapun. Bahkan yang mirip mungkin seperti kata kerja, his hobby is fishing. Di situ juga sebenarnya tidak ada aktivitas. Karena itu sebenarnya sama polanya, subject to be complement yang berupa gerund. Yang tadi kan he is a doctor, subject to be complement yang berupa benda. The program is interesting, juga subject to be complement berupa sifat. Ya. Kata sifat yang di situ pakai ing, bukan kata kerja. Ya. Dua contoh, misalnya the film is interesting dengan his hobby is reading. Dua-duanya meskipun berakhiran dengan ing, itu tidak sama dengan he is reading. Ya. The program is interesting itu adalah subject to be complement yang berupa sifat. Kata sifat yang diakhiri dengan ing. Jadi jangan lupa bentuk akhiran ing itu juga bisa hanya sebagai kata sifat, bukan kata kerja. Lain dengan he is reading, they are playing football, the students are doing the exercises, the students are following the exam. Itu kata kerja. Tapi kalau his hobby is swimming, maka di situ swimming bukan kata kerja, tapi hanya gerund yang mirip fungsinya atau berfungsi seperti benda. Hobinya adalah menyanyi, hobinya adalah membaca. Seperti tadi juga, the program is interesting, programnya adalah menarik. Kita lihat dalam sebuah teks, ya, ada kalimat provides misalnya. Ketika diawali dengan subjek, the clinic, maka the clinic provides large
parking area. Jangan lupa melihat provides dengan tambahan S, maka itu sebagai ciri kata kerja present. Jangan lupa ketika kita menemui kata kerja, artikan dengan me. Ya. She loves him. Pakai S kan, maka itu present. Artikan dengan me, mencintai. Provides, memprovide. Kalau tahu artinya ya artikan dengan menyediakan. Sehingga ingat ciri-ciri kata kerja diantaranya jelas tensesnya. Ketika kita sudah tahu bahwa tenses kata kerja present untuk subjek tunggal biasanya dengan S, maka itu diartikan me. Ya, the clinic provides a large parking area. Maka kalimat itu yang pokok adalah provides-nya. Jadi setiap melihat kalimat, ambil dulu kata kerjanya. Sambil dilihat tensesnya. Oh, ini ada S, kemungkinan adalah kata kerja present. Provides. Tinggal dilihat di kamus. Maka artikan saja subjek me bla 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 objek. Apa subjeknya di situ? The clinic. Kemudian kata kerjanya memprovides. Lalu memprovide apa? Area. Cukup ambil kata kerja, lalu ambil subjek, kemudian ambil objek. Subjeknya mungkin beberapa kata ambil yang pokok, yaitu klinik. Lalu kata kerjanya provide, berarti memprovide. Kemudian objeknya large parking area. Ya apalagi kalau kita lihat dengan jangan lupa itu juga sekalian cara memahami atau mengambil elemen yang pokok ya, atau headword-nya atau inti kata bendanya. Maka di situ ada area. Jadi kalau kita ambil ya an area, memprovide an area, itu sebuah area. Adapun kata large dan parking itu hanya sebagai kata sifatnya. Maka the clinic also provides a large parking area. Kita ambil yang pokok, 3 kata saja. 1 subjek, 1 kata kerja, 1 objek berupa benda. Sehingga klinik memprovide area itu sudah bisa dijadikan rumus, yaitu ambil 3 kata, yaitu 1 kata dari subjek, 1 kata dari kata kerja, 1 kata dari objek. Setelah itu baru ditambahkan kata-kata tambahannya. The clinic also provides a large parking area. Klinik juga menyediakan area parkir yang luas. Ketika menerjemahkan sebuah kelompok kata benda yang kebetulan di sini menjadi objek, maka diartikan dulu headword-nya atau kata intinya. Kalimat berikut dengan kata kerja come, yaitu people with various disease come to the clinic to have medical services. Kita ambil mana? Yang pokok adalah come. Karena come adalah kata kerja yang artinya datang. Ya. Kalau tadi provide kita terjemahkan dengan me, sedangkan kalau datang cukup dengan datang tanpa men ya, atau me. Jadi beberapa kata kerja tidak harus ditambah dengan me dalam bahasa Indonesia. Datang, tidur, makan, tampil, misalnya. Itu tidak harus tambah dengan ber atau me. Maka
kalimat yang cukup panjang. People with various disease come to the clinic to have medical services. Maka intinya ya dua kata, people come. Kenapa kok tidak seperti pada clinic provides area? Karena come itu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Seperti hanya tidur, jalan, makan, tampil, muncul. Itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Cukup diartikan datang, come, datang, sleep, tidur, perform, tampil, eat, makan. Ya, tidak harus dengan objek. Drink, minum, gitu ya. Berikutnya pada teks yang kita lihat atau di teks yang sama kita melihat juga contoh. Some people get headaches, sore eyes, backaches, fever, etc. Sebagian orang ya sakit kepala, sakit mata, sakit punggung, dan demam. Di situ ada get headaches. Maka people get headache. Yang lain hanya tambahkan. Atau people get sore eyes, people get backaches, people get fever. Sehingga sekarang sudah tahu ketika ada kalimat ambil saja kata kerja. Kalau kebetulan subjeknya tunggal ya biasanya kalau present tambah s provides. Kalau subjeknya jamak seperti people come maka come sebagai kata kerja tidak menambahkan atau tidak ditambah dengan s. Maka ketika kita menemui di kalimat lain bisa jadi provide-nya menjadi provided, ya, tetap diartikan karena bentuknya lampau, atau continuous is providing, atau future will provide, atau continuous ya, is providing, was providing, lampau juga ya, atau future will provide. Maka semua mungkin ya, tergantung tensisnya. Tapi yang kita pegang dulu yaitu yang pokok tadi, ambil saja 3 kata, 1 subjek, kemudian predikatnya 1 dan 1 objek. Thank you. Silakan like jika suka, dan ya, mudah-mudahan tidak keberatan untuk subscribe, dan monggo silakan komen dan share bila dianggap oke atau cukup perlu untuk teman-teman yang lain. Thank you.